Karena apa tadi? Ada yang bisa jawab? Karena masih bingung. Kita bandingkan ya. Yang ini ada yang beda nggak? Dari tampilan covernya ada yang berbeda tidak? Apa? Ukuran. Berarti itu fisik ya. Kemudian apa tadi? Plastik. Betul. Ada lagi? Terlihat nggak? Apa? Yang putih, namanya apa yang putih? Nah, ini adalah label, ya, label. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa sih buku itu harus diolah? Ada yang tahu nggak? Ini kan sudah ada tanda, sementara ini tidak, ya. Menurut anak-anak sekalian, kira-kira apa yang membuat buku itu harus kita olah? Pada saat mencari suka bingung nggak? Misalkan kita datang ke perpustakaan, kemudian kita mau cari buku, apa yang dilakukan? Bertanya ke petugas. Ada yang langsung mencari buku kah? Ada. Langsung mencari, nggak ketemu. Kenapa kira-kira nggak ketemu? Nggak tahu tempatnya, kemudian kurang teliti karena tidak ada tanda yang bisa dijadikan. Iya, betul. Nah, makanya kenapa kita perlu mengolah buku? Karena untuk memudahkan kita untuk mencari, untuk menelusuri informasi dari judul, dari pengarang. Nah, yang terlihat pada saat di rak, yang terlihat kan buku-bukunya ya. Judul kan belum, penyimpanan kan begini ya. Ya, jadi yang dilihat adalah nomor klasifikasi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, tadi sudah dijawab ya, mengapa pengolahan bahan pustaka itu perlu dilakukan. Nah, yang dimaksud pengolahan bahan pustaka itu adalah kegiatan yang dimulai dari penerimaan buku, dari buku yang masuk ke perpustakaan, kemudian bagaimana sampai ke pemanfaatannya. Nah, itu melalui proses pengolahan. Pengolahan bahan pustaka ini terbagi ke dalam 5 kegiatan lagi. Yang pertama inventarisasi, kemudian klasifikasi, katalogisasi, pemasangan kelengkapan buku, kemudian penjajaran koleksi ke dalam rak buku. Di rumah ada yang punya buku. Nah, itu disimpannya bagaimana? Di meja belajar. Disusun tidak? Mudah tidak saat mencari? Mudah. Bukunya ada berapa? Gak banyak. Ada 10? Lebih. 20? Kurang. Kalau bukunya sedikit, tentu saja kita akan mudah meskipun buku tersebut tidak diolah. Tapi lain halnya kalau kita punya buku yang banyak. Dalam satu rak kan ada apa ya namanya? Ada apa itu? Tahapan. Nah, kalau buku itu penuh, gimana kita mau mencari mudah? Kalau buku tersebut tidak kita beri tanda. Makanya perlu namanya pengolahan. Kita bisa mulai dengan koleksi pribadi kita sendiri. Kalau misalkan di rumah setelah dikumpulkan ternyata bukunya bisa muat satu rak saja. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah bagaimana untuk mengolah buku. Dimulai dari inventarisasi dengan cara, kalau misalkan di perpustakaan, karena kan nanti Pustakawan Cilik ini akan membantu para pengelola perpustakaan ya untuk bertugas di perpustakaan. Nah, salah satu
kegiatannya kan adalah mengolah buku nanti ya, karena dari mulai penerimaan buku sampai dengan dimanfaatkan, nah itu kan memerlukan proses. Nah, untuk tahap awalnya adalah kita memeriksa dulu kesesuaian bukunya dengan daftaran yang sudah kita punya. Misalkan kita punya daftar buku pesanan, buku yang datang sudah sesuai atau belum, kemudian kondisinya bagus tidak, apakah ada yang rusak, kita cek lagi apakah halamannya ada yang terbalik atau salah cetak. Jadi pemeriksaan kondisi fisik buku ini juga penting. Kemudian setelah semuanya terdata, nah dilakukanlah penomoran. Kita beri urut nomor, namanya itu nanti nomor inventaris atau nomor induk. Kalau di perpustakaan lebih biasanya nomor induk. Nah, nanti nomor-nomor ini merupakan khas buku yang kita miliki. Jadi setiap buku itu akan berbeda nomornya, ya. Nah, setelah dicatat ke dalam buku induk, kemudian kita beri tanda kepemilikan. Maksudnya apa? Diberi cap, diberi stempel. Misalkan ada cap perpustakaan dan cap nomor buku induk nanti untuk menulis nomor yang tadi sudah kita berikan untuk buku tersebut. Ini contohnya seperti ini. Mungkin yang belakang kurang terlihat ya. Nah ya, kalau di buku perpustakaan terlihat kan ya ada stempel, misalkan ini stempel instansi. Kemudian ini untuk inventarisnya, ya. Nah, tujuan inventaris ini adalah untuk supaya kita tertib administrasi, kemudian memudahkan dalam pengawasan kepemilikan koleksi perpustakaan, kemudian sebagai bahan pertimbangan untuk pengadaan buku berikutnya. Jadi nanti tidak ada duplikasi, meskipun ada duplikasi diperkenankan, tapi jadi kita bisa tahu gitu. Kenapa kita mempertimbangkan mengadakan koleksi itu lagi, misalkan mungkin karena peminatnya banyak atau banyak yang memanfaatkan koleksi tersebut, nah itu bisa boleh diadakan kembali. Nah, nanti yang dicatat di dalam buku induk itu ada nomor urut, nomor inventaris, kemudian judul buku, nama pengarang, informasi penerbit seperti kota terbit, tahun terbit, nama penerbitnya, kemudian jumlah eksemplarnya ada berapa. Di sini ada yang bisa bedain nggak judul dengan eksemplar? Belum ya? Judul itu adalah ini satu judul. Judul Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan. Ini adalah judul. Eksemplar itu berapa banyak judul buku ini ada? Kalau ini ada berapa? Satu, berarti satu eksemplar. Kalau misalkan judul buku yang sama ada 2, 3, 4 dan seterusnya, nah itu jumlahnya berapa? Berarti eksemplar itu adalah jumlah buku dalam satu judul. Nah, kemudian ada nomor klasifikasi, kemudian bahasa, misalkan bukunya berbahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa lainnya. Nah, kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini nanti bisa diisi misalkan sumber bukunya dari mana, apakah hadiah ataukah pembelian secara langsung. Nah, kemudian yang tadi ya yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tanda kepemilikan